Gaslighting membuat Anda merasa gila. Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis halus di mana pelaku, gaslighter, membuat korban meragukan pikiran, ingatan, persepsi, dan kewarasannya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol. Seringkali dalam hubungan yang tidak sehat, membuat korban merasa bingung, frustrasi, dan bergantung pada pelaku. Gaslighting bukanlah manipulasi dramatis yang diambil langsung dari adegan film dengan konfrontasi besar dan penjahat yang jelas. Sebaliknya, banyak jenis gaslighting halus muncul secara diam-diam terjalin dalam percakapan biasa dan interaksi sehari-hari Anda. Mungkin itu berupa alis yang terangkat ketika Anda menyampaikan kekhawatiran, tawa meremehkan yang mengikutinya, atau ungkapan familiar, kamu terlalu sensitif, yang diucapkan begitu santai sehingga Anda mulai bertanya-tanya apakah yang Anda rasakan sebenarnya benar. Dan secara bertahap, taktik gaslighting ini meninggalkan Anda dengan perasaan yang tidak nyaman, membuat Anda meragukan realitas Anda sendiri. Masing-masing taktik manipulasi emosional ini mungkin tampak tidak berbahaya. Tetapi seiring waktu, taktik ini dapat mengikis kepercayaan diri Anda. Jika Anda terus-menerus meragukan diri sendiri, 6 taktik gaslighting ini mungkin menjadi penyebabnya. Berikut adalah 6 contoh gaslighting yang dapat membuat Anda mempertanyakan realitas Anda. 1. Menyangkal, bukan begitu kejadiannya. Strategi penanggulangan berpusat pada satu taktik sederhana, membuat Anda meragukan ingatan Anda sendiri. Di sini, pelaku gaslighting berulang kali menantang ingatan Anda tentang peristiwa-peristiwa, bahkan ketika Anda yakin tentang apa yang telah Anda katakan atau lakukan. Ungkapan-ungkapan seperti, kamu salah mengingatnya, bukan itu yang kukatakan, atau, kamu selalu memutarbalikkan fakta, menjadi cerita sehari-hari. Dan semakin sering hal itu terjadi, semakin mudah untuk meragukan diri sendiri. Pada akhirnya, Anda mungkin mendapati diri Anda memilih versi realitas si pelaku gaslighting daripada versi Anda sendiri, hanya untuk menghindari konflik atau kebingungan. 2. Penahanan, permainan kekuasaan diam-diam. Di sisi lain, sikap menahan diri adalah salah satu taktik manipulasi emosional halus yang membuat Anda merasa tidak terlihat, diabaikan, dan semakin putus asa untuk didengar. Alih-alih menantang Anda secara langsung, pelaku gaslighting menghindari percakapan sama sekali. Di sini, keheningan, kebingungan, dan kurangnya respons menjadi bentuk manipulasi, membuat Anda merasa bahwa tetap diam lebih mudah daripada merasa diabaikan. Dinamika ini sengaja mengajarkan Anda untuk membungkam diri sendiri. Dan dalam keheningan inilah kebutuhan Anda perlahan memudar. 3. Meremehkan, membuat perasaan Anda terasa kecil. Apa yang lebih buruk daripada perasaan Anda dianggap berlebihan, dramatis, atau tidak penting? Salah satu tanda utama dari gaslighting adalah ketika seseorang berulang kali mengabaikan emosi Anda, bahkan ketika emosi tersebut sepenuhnya valid. Anda mendengar komentar seperti, kamu terlalu sensitif, ini bukan masalah besar, atau, mengapa kamu begitu mempermasalahkannya? Meskipun komentar-komentar ini tampak biasa saja, meremehkan sesuatu dapat menyebabkan penekanan emosi. Dan ketika Anda menyadari bahwa kerentanan bukanlah hal yang aman, rasa aman emosional Anda secara bertahap akan terkikis. 4. Penyangkalan, menulis ulang realitas secara total. Ini jelas merupakan bentuk taktik gaslighting yang paling langsung dan tidak dapat disangkal. Ada bukti, saksi, atau percakapan sebelumnya yang mendukung ingatan Anda, tetapi pelaku gaslighting secara terang-terangan menolak untuk mengakui sesuatu yang jelas-jelas mereka katakan atau lakukan. Dalam hubungan dekat, penyangkalan seringkali berjalan beriringan dengan pengalihan kesalahan. Alih-alih bertanggung jawab, pelaku gaslighting malah semakin memperburuk keadaan dan secara halus mengalihkan fokus kembali kepada Anda. Anda secara sadar didorong ke dalam peran defensif, mencoba membenarkan pengalaman hidup Anda sendiri, alih-alih pengalaman tersebut diakui. 5. Mengalihkan, memalingkan sorotan. Sebaliknya, pengalihan adalah bentuk gaslighting yang lebih terencana dan mengandalkan gangguan. Di sini, pelaku gaslighting mengalihkan fokus dari masalah yang ada dan akhirnya mempertanyakan kredibilitas Anda, atau menyerang motif Anda.
Diskusi menjadi kurang tentang apa yang terjadi dan lebih tentang apa yang dianggap salah dengan Anda. Jujur saja, mengalihkan pembicaraan membuat percakapan terasa melelahkan dan berputar-putar. Anda tidak punya pilihan selain pergi dengan perasaan bingung, tidak didengarkan, dan terkuras secara emosional, tanpa solusi yang terlihat. 6. Stereotip, menggunakan label sebagai senjata. Stereotip adalah salah satu contoh gaslighting yang sangat berbahaya karena mengandalkan label yang luas, dan seringkali merugikan, untuk mengabaikan perspektif Anda sepenuhnya. Pelaku gaslighting dengan mudah mereduksi pikiran dan perasaan Anda menjadi stereotip, memperlakukannya sebagai reaksi yang dapat diprediksi daripada pengalaman yang valid. Dengan menggunakan label seperti, kamu terlalu emosional, kamu selalu bertingkah aneh, atau, memang begitulah reaksi perempuan. Pelaku gaslighting menghindari percakapan yang sebenarnya. Taktik manipulasi emosional semacam itu memanfaatkan bias sosial yang ada untuk membuat Anda merasa tidak layak mendapatkan pertimbangan serius, hanya karena siapa Anda. Bagaimana cara mengetahui apakah Anda sedang menjadi korban gaslighting? Terus-menerus meragukan diri sendiri, merasa bingung atau tidak enak, meminta maaf secara berlebihan, mempertanyakan kembali ingatan, merasa terisolasi, dan mempertanyakan kewarasan diri adalah tanda-tanda jelas dari manipulasi emosional. Manipulasi emosional seringkali membuat Anda cemas, tidak aman, atau bergantung pada pelaku manipulasi untuk mendapatkan validasi. Tipe kepribadian yang mudah menjadi korban gaslighting. Orang yang sangat ramah, empatik, atau menghindari konflik lebih rentan terhadap gaslighting. Mereka yang memiliki harga diri rendah, kecemasan tinggi, kebutuhan kuat akan persetujuan, atau gaya keterikatan cemas juga lebih mudah meragukan diri sendiri, terutama dalam hubungan yang tidak setara atau manipulatif secara emosional. Kesimpulan. Gaslighting berkembang subur dalam kebingungan, keraguan diri, dan keheningan. Oleh karena itu, semakin Anda mengenal berbagai jenis gaslighting ini, semakin sedikit kekuatan yang mereka miliki atas Anda. Membangun kepercayaan pada diri sendiri bukanlah hal mudah, tetapi ingat, Anda tidak terlalu sensitif. Anda tidak membayangkan hal-hal yang tidak nyata. Dan pengalaman Anda selalu penting. Terima kasih telah menyimak.